Oke, aku rasa kita terusin si Rostol dulu sedikit ya. Kan kita masih halaman 96. Wah, udah luar ya. Oke, bisa sih kita. Saya kan juga nggak. Kameramennya. Oke, di situ nggak ada? Enggak, itu kan baru. Maksudku itu sih nanti. Oh, di sini betul ada. Oke, halaman 96 ya. Baca cepat ya karena ini sebetulnya hanya akhirnya sikap Rostol lebih optimistik ya. Coba 9 ya. Kemudian masa kita terasa vulgar, timpang dan dangkal. Sayalah yang akan menjadi orang yang akan memperbaiki situasi ini. Begitu kata sementara orang. Tapi saya kira omongan seperti ini adalah omong kosong yang terlalu gegabah. Semua lulusan perguruan tinggi kita saya kira belum siap untuk suatu percakapan berbobot seperti yang diadakan di ruang-ruang pertemuan di Paris, Oxford, Boston, San Francisco, atau Ann Arbor. Meskipun demikian, bukan di sini letak masalahnya. Dilihat dari segi perbandingan jumlah penduduk, kini lebih banyak pria dan wanita yang berpendidikan daripada 100 tahun atau 50 tahun yang lalu. Fakta ini saja sudah menunjukkan adanya perubahan positif dalam hal ambisi dan motivasi. Banyak siswa yang masuk perguruan tinggi dengan alasan yang keliru, dan sejumlah mahasiswa meninggalkan perguruan tinggi tanpa merasa mendapatkan apa-apa atau bahkan kecewa. Tapi juga banyak juga yang tidak demikian. Adanya orang-orang yang kelaparan di antara kita tetap merupakan kenyataan yang harus kita hadapi. Acara tinjauan buku yang disiarkan di televisi pada jam 7 pagi membuat orang menyikat habis buku-buku karya Stendhal, Conrad, dan Henry James di setiap toko buku di New York siang harinya. Gaya perabotan dan dekorasi rumah tangga, gaya berpakaian dan seni-seni rumah tangga yang lain telah mengalami banyak kemajuan dalam hal selera dan kecanggihan bagi rakyat kebanyakan, bahkan bagi orang-orang kaya. Para mahasiswa kita tetap gemar olahraga tertentu, tapi mereka gemar pula akan buku-buku, simfoni, dan museum-museum. Kita mengamati dengan mata terbelalak bahwa generasi muda kita tak mau lagi mengenakan dasi. Tapi kita harus mengakui bahwa mahasiswa membaca tragedi Yunani, mengumpulkan catatan-catatan penting, dan menulis karangan-karangan yang panjang dan berbobot ilmiah. Ya, kekuatan-kekuatan yang membuat kita makin merosot memang besar, tetapi kekuatan yang membuat kita makin meningkat adalah lebih besar. Besarnya kebutuhan akan pendidikan saja sudah merupakan pertanda yang positif bagi kita, jika saja kita mampu memenuhi kebutuhan itu. Sedikit perspektif sejarah mungkin bisa membantu memberi kecerahan pada pendapat suram yang memandang kita sebagai manusia-manusia yang sudah tertransformasi ke dalam organisasi manusia yang menyerupai kain flanel abu-abu atau seperti babit gaya baru. Siapa yang tak percaya bahwa petani atau buruh pabrik modern hidupnya lebih makmur dan punya kesempatan lebih banyak bagi pertumbuhan pribadinya daripada rekan-rekannya 100 tahun yang lalu? Sejumlah pendapatan yang diterima para buruh pasti dibelanjakan untuk whisky, olahraga, dan rekreasi. Apa salahnya? Tetapi perlu pula diketahui bahwa sebagian dari pendapatan itu juga diinvestasikan ke dalam museum dan kelompok musik, biro-biro perjalanan dan pendidikan, buku, dan seni-seni kreatif. Kalau kita bandingkan kehidupan kota-kota dan universitas-universitas yang kita miliki sekarang dengan apa yang ada 25 tahun lalu, tak dapat kita pungkiri bahwa 12 atau 13 tahun yang penuh perkembangan ini telah banyak memberi angin segar serta kreativitas, dan bukan sebaliknya. Perbedaan pendapat dan rasa ingin tahu yang sekarang ada dalam masyarakat justru merupakan dukungan bagi pengerahan tenaga sepenuhnya dan bukan merupakan suatu ancaman. Adalah tanda suatu sikap puritan yang keterlaluan mengatakan bahwa kemajuan-kemajuan sosial yang kita capai selama 100 tahun terakhir ini akan merusak jiwa kita. Kerja keras mungkin dan bisa jadi adalah suatu kebaikan bagi manusia. Tapi
Apakah masuk akal mengatakan bahwa manusia membutuhkan bentuk-bentuk tekanan kemiskinan dan depresi, ketakutan dan perendahan, kelaparan dan kesendirian agar bisa mempertahankan kemurnian jiwanya? Realisasi tujuan-tujuan sosial yang selama berabad-abad didambakan manusia tak dapat dipandang secara gegabah sebagai akar dari kemaksiatan modern. Di samping segala hal yang positif yang kita capai berkat kehidupan modern, harus kita akui bahwa memang ada aspek-aspek tertentu dari kehidupan modern yang mengancam rasa aman serta rasa kedirian manusia. Kita hidup di dalam zaman yang menyaksikan semakin meningkatnya keadilan sosial, tapi juga semakin meluasnya degradasi sosial. Abad 20 adalah abad Wilson, Roosevelt, dan Lloyd George, Churchill, dan Leon Blum. Tapi abad ini juga adalah abad Hitler, Lenin, Khrushchev, Mussolini, dan Stalin. Tak seorang pun dapat menghindari suatu perang baru atau berkembangnya suatu pemerintahan yang akan dalam praktik dengan keras membatasi kebebasan pribadi. Namun, semangat manusia mampu melawan. Dan mungkin semangat itu akan menang. Totalitarisme tidak boleh menjadi gelombang masa depan, entah tahun 84 atau kapanpun juga. Kalau kita mengalah kepada rezim yang mengatur hidup dan pikiran kita melalui jalan yang gelap ini, nasib kita akan dicatat dalam sejarah sebagai suatu tindakan bunuh diri dan bukan sebagai konsekuensi tragis dari suatu kekuatan yang tak dapat ditawar-tawar. Baik program-program yang kita susun untuk mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi maupun upaya-upaya yang perlu kita lakukan di posisi internasional tidak pernah menuntut kita untuk melemparkan filsafat yang memandang pembebasan dan perkembangan dari diri setiap individu sebagai yang pertama dan utama di antara tujuan sosial kita. Ini kalimat yang terakhir sebenarnya ironis ya, kenapa ya? Tidak pernah menuntut kita untuk melemparkan filsafat yang memandang pembebasan perkembangan diri setiap individu sebagai yang pertama dan utama di antara tujuan sosial kita. Oh, tidak pernah melemparkan. Oke. Tidak pernah menuntut kita ya? Tapi tidak pernah menuntut kita untuk melemparkan. Terlalu santai itu gimana? Tidak pernah menuntut kita untuk melemparkan filsafat yang memandang. Oh, oke. Artinya situasi. Artinya tetap membutuhkan filsafat macam itu kan, maksudnya. Tapi mungkin tidak yang pertama kali Pak. Mungkin ada sesuatu yang lain yang mendahului. Tidak pernah menuntut kita untuk melemparkan filsafat yang memandang pembebasan perkembangan diri setiap individu sebagai yang pertama. Enggak, justru filsafat yang mengutamakan pembebasan individu maupun tujuan sosial itu harus tetap urgen. Karena situasi apapun betapa buruknya kita, tidak harus membuat kita membuang itu. Gitu. Ya. Tidak harus kita membuang tujuan itu. Ya, kalimatnya rada robek. Tapi ini sebenarnya hanya bahwa kendati masih begitu banyak ekses yang buruk dari kemodernan, sebenarnya dalam banyak hal kita masih bisa melihatnya sebagai kemajuan gitu loh. Dan ya kita bisa mendiskusikan apa yang dianggap sebagai kemajuan itu di situ. Orang makin terdidik, seleranya makin bagus, makin bisa berpikir ilmiah, kayak gitu-gitu kan kalau di sini gini kan. Dan gaya hidup dan segala macam itu juga yang dulu petani-petani belaka gitu sekarang misalnya sebagian pendapatan diinvestasikan juga ke dalam museum, kelompok musik, biro-biro perjalanan, pendidikan, buku, seni-seni kreatif gitu. Kebayang dulu para petani nggak pernah kepikir untuk spend some money untuk mengunjungi museum, untuk kayak gitu, untuk menikmati musik yang benar kayak gitu kan. Pendeknya kalau di kita kemodernan, saya kira itu juga jadi rada menonjol ya. Pada titik itu skala kebutuhan Maslow, ala Maslow, awalnya kebutuhan fisik dulu itu mesti terpenuhi, dan kalau itu terpenuhi lantas segala kebutuhan sekunder yang lebih soal ke aktualisasi diri, apresiasi batin yang lebih
canggih dan segala macam, pengembangan diri segala macam itu akan menyusul. Dan saya kira pada titik itu sih mungkin ada benarnya atau tidak. Di kita sebetulnya, ya kita bilang bonteng sih memang, artinya banyak pihak yang bukan ke situ dong. Silakan dibagi. Ke omongan Toynbee yang rada aneh. Ya, masalahnya kalau kita nggak menyambung lagi masih yang Roscoe tadi, masalahnya barangkali lantas kebutuhan-kebutuhan sekunder kita saling bertabrakan juga gitu kan ya. Persis seperti kebutuhan sekunder kita adalah mobil misalnya, kebutuhan sekunder kita mobil, tapi akhirnya lama-lama juga orang pengen punya 2 atau 3 mobil gitu kan ya pada akhirnya. Nah, lantas situasi prasarana segala macam tidak memungkinkan untuk itu. Yang terjadi adalah tabrakan, kongesti, kemacetan dalam segala hal. Juga birokrasi publik dan segala macam itu menjadi tempat-tempat kemacetan, karena di situ orang juga mulai bermain dengan kebutuhan sekunder untuk pengen kaya sendiri, pengen punya jabatan sendiri. Nah, semua orang jadi kayak gitu di setiap kubu birokrasi. Akhirnya seperti di jalanan, lembaga-lembaga publik pun mengalami kongesti. Sebenarnya persoalannya di mana ya kalau kayak gitu? Saya kira untuk kehidupan urban umumnya kita sudah di level rendah sekunder ya. Atau jangan-jangan sekunder palsu. Sekunder palsu karena fasilitas-fasilitas pinjaman, fasilitas-fasilitas kredit itu. Jadi kesannya seakan-akan sudah naik ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi, tapi sebenarnya tidak real. Itu bukan dari kapasitas pribadi, lebih dari fasilitas eksternal. Karena itu sebetulnya ya pertumbuhan juga palsu. Salah satu kemungkinan ya kalau melihat situasi kita. Artinya tampak makmur tapi sebenarnya tidak realistis. Kalau saya pikir mungkin itu lebih tepat, tampak makmur tapi tidak realistis, karena jadi kaum urban hidup enak dengan ketimpangan gaji orang-orang yang bekerja di sektor informal, ketimpangan pendapatan atau ketimpangan gaji mereka yang pendidikannya cuma sampai sebatas SMA gitu misalnya. Jadi di negara maju walaupun kita cuma lulusan SMA misalnya, ya kita bisa bekerja sebagai katakanlah sebagai satpam misalnya. Itu pendapatannya kan ada teman saya di Spanyol, dia seorang satpam tapi cukup untuk membiayai dia kursus komputer dan dia akhirnya jadi webmaster. Artinya itu sudah sampai ke sana. Jadi kalau saya lihat itu kenyamanan ini kayaknya sih karena eksploitasi dari sejumlah besar orang yang mendapat penghasilan yang tidak semestinya, tidak sewajarnya. Yeah. Terlalu banyak orang dibayar murah kan untuk karya yang sebenarnya lebih mesti dihargai lebih tinggi, tapi orang terlalu banyak membayarnya itu sangat murah. Nah kita hidup dari sana itu seakan-akan itu enak, sebenarnya enggak. Dan itu yang membuat sistem pinjaman menjadi laku, karena sebenarnya pembiayaan sendiri tidak memadai, karena saudara kecil dan segala macam itu. Kalau self subsisten, kalau atas biaya sendiri tidak mungkin, maka di situ iming-iming pinjaman, kemudahan pinjaman menjadi urgen. Dan itu menciptakan ilusi seakan-akan jadi mampu membeli motor, kendati pun cuma buruh kecil, gitu kan misalnya.
Jadi bukan pertumbuhan pemenuhan kebutuhan yang alami ya. Agak ilusoris. Ya karena sekalipun mau beli motor tapi tetap misalnya makan paling hebat juga Indomie kayak gitu. Jadi itu sendiri sebenarnya ada itu tidak berimbang gitu. Sementara golongan-golongan kayanya kebanyakan juga memang kaya betul, tapi juga bukan dari proses yang wajar juga. Saya punya beberapa bawahan gitu Pak ya di kantor gitu. Itu seperti yang Batu gambarkan. Mereka tuh sering bicara katanya, Mas saya makan siang di sana cuma 4.000 udah dapat ini. Dia mau makan prihatin demi bisa membeli helm yang bisa dibuka gitu ya, jaket kulit, HP gitu. Tapi dia betul-betul untuk makan ke dirinya, makan itu tuh betul-betul kayak Indomie itu dia lakonin. Tapi kalau dia mau pergi wanginya gitu jaket kulitnya tuh beli yang dari Cimol, yang dari bekas dari Singapura kayak gitu. Saya heran ya bagaimana dia dan itu nggak 1-2 permasalahannya. Maksudnya gaji dia di bawah saya gitu ya, dan saya juga tidak menyengajakan diri untuk membeli peralatan-peralatan yang dia beli gitu ya. Gitu. Dan saya kalau makan juga ya, semau saya pengennya makannya enak-enak aja gitu ya. Dia tuh nggak memilih makan yang dengan rasa yang mungkin segitu, dia cari yang paling murah, tapi kompensasinya dia bisa tampil keren gitu. Tampilan sih, sekunder dalam arti tampilan ya, dan lifestyle. Kebutuhan sekunder dalam arti tampilan dan lifestyle itu yang memang menggoda sekali. Iya, jadi tapi kalau kita melacak, adakah sesuatu yang rada maju pada tingkat yang rada substantif di negeri ini? Selain tampak dalam gaya hidup, tapi yang beneran gitu. Apa ya? Itu ini Pak ya, kalau kita ngelihat secara sporadis itu ya, pergerakan-pergerakan orang-orang berbakat di Indonesia itu sebetulnya menggembirakan ya, karena menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Cuman yang selalu memperhatikan tuh nggak ada political will untuk misalnya ya, kita tuh berapa hacker kan nomor 2 ya kita tuh ya, setelah di dunia setelah Eropa Timur kan, ada negara Eropa Timur, kita yang kedua gitu. Kita tuh ya Bapak bisa bayangkan ya, software kan belum diketatkan di sini ya. Kalau orang di sini kan orang-orang udah sampai pada pakai Windows 7 ya, dengan yang biasa pun udah pakai dapat. Maksudnya karena software bajakan begitu banyak dan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan itu luar biasa. Tapi saya pikir kan daripada didikte oleh Microsoft, kenapa pemerintah nggak merekrut ya orang-orang yang berbakat itu gitu. Mereka gerak sendiri misalnya dengan Blankon gitu ya, dengan Danai, mereka ada Blankon nih, komunitas yang membuat kayak itu banyak loh itu kalau secara sporadis ya Pak, orang per orang gitu ya, ketika mereka mencoba menjebol itu luar biasa ya. Tapi kenapa nggak ada efek ke ini, nggak ada political will yang mencoba menggabungkan itu gitu loh. Yang saya lihat tuh orang Indonesia tuh di wilayah, kalau pakai istilah level seterusnya, misalnya ada gini, pada tingkat profesional ada 2. Ada tingkat bricklayer ya. Apa namanya bricklayer itu? Tukang apa nih? Ya, otak-atik gatok gitu. Bener-bener kayak apa namanya, ahli-ahli komputer yang sebetulnya bahasa Inggris sama sekali hancur gitu kan ya. Ngomong laptop aja laptop gitu ya. Terus delete, terus gitu. Artinya padahal dunia komputer kan dalam bahasa Inggris ya. Mereka tidak menguasai itu, tapi ngebetulin aku jago gitu kan. Nah itu inilah tukang dunia pertukaran yang otak-atik gatok sampai menjadi semacam dalam tanda petik ahli juga gitu ya. Di Indonesia itu banyak sekali wilayah ini. Sementara wilayah ini yang menikmati pendidikan kabur ke luar negeri gitu. Banyak kan kerja di luar negeri dan itu canggih-canggih banget, tapi memang tidak bekerja di sini. Yang di sini sisanya adalah beginian. Ini tukang-tukang yang
yang jago loh mereka itu, tapi apa ya, amatiran gitu. Tukang-tukang amatiran, kayak orang yang benerin kulkas lah, benerin AC mobil, itu kan dari temurun-temurun aja gitu. Kick Andy itu pernah mengumpulkan orang-orang ini Pak, orang yang bekerja di luar negeri dan mereka luar biasa gitu ya. Itu ditanya, ya mereka rata-rata mengatakan ya kalau saya di sini gitu ya, dia pernah dikerja di sini di instansi pemerintah atau di mana gitu. Bahkan kayak Etin Anwar gitu ya, dia balik ke UIN Bandung gitu ya. Cuman sehebat itu gitu ya, cuma jadikan asisten karena masih muda gitu. Etin Anwar, nah, gitu. Itu cuma dijadikan asisten gitu. Padahal dia nulis buku di Routledge gitu. Terus ya semua mengatakan, jadi ketika Pak balik ke sini, sistem itu yang mengatakan bahwa karena mereka masih muda, mereka masih ini, terus juga sistemnya begitu lama. Sampai ada yang menceritakan, saya tuh suatu ketika di kantor gitu ya, terus dia ngelihat ke jendela, ngapain saya di sini gitu. Mereka pergi keluar gitu. Nah selalu itu ya, jadi ada tukang-tukang yang juga nggak. Jadi saya tuh nggak tahu ya pemerintah itu sibuk apa ya gitu. Apa yang mereka sibuk? Yang profesional lari ke luar negeri, yang berkawan nggak ada yang menghimpun gitu. Jadi nggak pernah menghasilkan satu sinergi yang bagus. Padahal luar biasa kalau orang per orangnya gitu. Iya. Nah, termasuk di Golden itu kan hackers. Hackers itu otak-atik sendiri jadi jagoan-jagoan gitu kan. Dan mereka kalau rata-rata yang hacker-hacker itu tuh bukan nggak lulusan informatika, bukan. Mereka betul-betul, saya punya hampir semua hacker yang saya kenal Pak, yang informatika itu cuma satu orang. Cuma satu orang. Yang lain tuh anak sipil, anak matematika, anak hukum. Informatika cuma satu orang. Dari sekian puluh gitu. Dunia kita bukan dunia yang linear dalam arti itu gitu ya. Dan semua dari manapun bisa jadi apapun gitu kan. Jadi kayak si Jobet dalam dunia seni kemarin itu anak sospol kan, kemudian main di teater, jadi dia main musik, dia rocker di kampus kan, terus masuk teater, tiba-tiba ketika masuk dunia seni rupa menggemparkan ya, dan melejit, merendam semua yang lain gitu, bahkan dari anak seni rupa sendiri selalu siapa nih orang yang dan kayak gini. Dulu juga salah satu orang dari apa namanya Biennale Venezia ya, datang kan kemarin, begitu lihat langsung kamu ikutan Biennale, itu Biennale bergengsi sekali dan setengah mampus itu bisa masuk dalam di Venezia itu. Itu kira-kira sama dengan apa namanya dokumenta ya, apa kesulitannya ya dokumenta di Jerman. Di Venezia sama itu hanya seniman-seniman yang sudah recognized, highly recognized. Ini begitu datang ke pameran di Selasar itu, kamu Venezia, orang lain, gua aja setengah mampus situ dia langsung dicoba. Menurut saya ada situasi kita memang tidak linear gitu kan ya. Dari manapun jadi apapun. Nggak ada ini Pak, nggak ada apa namanya, selalu tidak punya penghargaan, mekanisme menghargai. Ya sekali lagi seniman sebagai Jopet itu yang menghargainya orang lain lagi. Ya, orang lain lagi. Selalu orang luar lagi. Jadi kenapa mereka ingin lari keluar lagi? Di sini nggak pernah ada penghargaan, nggak pernah ada penghargaan. Jadi itu political will itu nggak ada hal-hal seperti itu. Ya kayak dulu Purwanto, Ananda Sukarlan atau Selamat Abdul Syukur misalnya, kayak gitu yang sudah internasional. Soalnya Indonesia menurut saya punya kompor yang pas untuk menghasilkan orang-orang yang kreatif dan cerdas. Karena satu ada konflik kan, terus kedua ada keterbatasan. Konflik itu bagus sekali karena itu kan memancing energi kreatif yang berlebihan gitu ya. Terus keterbatasan membuat konflik jadi kalau dipasangkan dengan konflik jadi pas sekali karena terpaksa ditarik lagi titik yang lebih ekstrim lagi gitu. Jadi dan untungnya kita nggak di negara yang seperti Korea Utara misalnya, itu kan sudah nggak mungkin kan bergerak sama sekali gitu. Atau Libya misalnya. Nah, untungnya Indonesia itu masih memungkinkan untuk bergerak tapi terbatas, akhirnya meledak di dalam gitu kan. Terus ada yang mencari keluar gitu.
Cuman sayangnya gitu. Ada keterbelahan gitu ya. Ada orang-orang mungkin sekelompok orang yang punya visi harusnya begini gitu. Tapi orang yang punya power nggak punya visi. Iya. Itu Iya. jadi kita tuh permasalahan kita tuh orang yang punya power tuh nggak punya visi. Enggak, tragis kan. Tragis. Kalau makanya suatu kasus, suatu kali kami menyiapkan konferensi kebudayaan gitu ya, yang maunya tuh world class dan selevel Asia Afrika gitu, maunya gitu ya. Oh, sudah serius sekali. Dibawalah ke Kementerian Budpar gitu kan, pariwisata. Reaksinya tuh, aduh dangkal. Pertama jelas nggak nangkep ini apa namanya sebenarnya arahnya kemana gitu. Reaksinya cuman ya ini nanti kita ini aja lah apa namanya diselesaikan dengan cepat supaya SK dari apa mereka punya istilah apa ya, instruksi presiden nanti datang supaya dananya nanti segera dicairkan atas kita bikin panitia. Reaksinya tuh kayak gitu aja gitu ya, sederhana gitu. Terus sesudah itu mulai urusannya hanyalah siapa yang akan sebaiknya memegang proyek ini, dan lantas mulai kasak kusuk dan kayak gitu. Dan tentu jatuh ke geng-geng yang biasa mengambilin proyek di kementerian itu. Sehingga ketika akhirnya kami tunggu-tunggu dari panitia yang kami sudah usahakan itu, gimana nasibnya ini konferensi ini? Sorry, sudah ditangani sama orang-orang dari kementerian itu sendiri, diambil alih gitu kan. Nah, kami dari Celok, emang tahu gitu arahnya yang sudah kami bikin kayak gitu. Nggak, kami biasa bikin konferensi internasional. Ini kalau bikin konferensi internasional gampang gitu kan. Tapi mau sampai menjadi event kayak apa, dampaknya dan arahnya kemana, nah itu tuh seakan-akan tidak penting untuk mereka. Yang penting tuh pokoknya event internasional kan gitu kan. Itu artinya proyek, hitung aja sekian M. Dan itu sudah cukup penting gitu kan ya. Sudah cukup penting, udah aja. Arahnya kemana? Kita bikin aja. Nah, gitu. Jadi kita tuh gini cara mainnya tuh. Akhirnya kayaknya sakit hati bukan karena akhirnya tidak kami pegang proyek, cuman ini tuh permainan yang konyol gitu ya. Kami mikirnya 2 tahun gitu, panitia ini gitu ya. Dan dengan idealisme yang benar-benar kayak benar-benar menjadi event kultural yang hebat gitu. Nah, mereka tangani, pertama mereka nggak ngerti, bukan panitia kita, pasti nggak ngerti arahnya kemana. Jadi terus kedua juga orang-orang yang akan dipanggilnya kan mereka juga nggak tahu, kami yang tahu gitu ya. Tokoh-tokoh mana, misalnya Jacques Attali dari Prancis kan, tahu apa mereka? Punya channel apa mereka gitu kan? Jacques Attali segala macam. Dan kalaupun punya channel mau disuruh ngomong apa nih? Tahu apa orang-orang ini gitu? Wah, konyol sekali. Konyol sekali. Nah, jadi nggak ada visi, truly nggak ada visi. Visinya cuma itu, proyek apa lagi nih yang bisa gitu. Karena itu saya duit, dan duit adalah berapa bisa di-cut gitu kan. Wah, crazy. Ya ada visi, nggak ada penghargaan. Padahal bukan, ya maksudnya kalau kita lihat individu-individu tuh, kita ketemu individu-individu yang kadang mencengangkan gitu ya Pak ya. Tapi ketika kita melihat dalam skala global gitu ya, betul-betul gitu ya, antara yang punya visi tapi nggak punya jalur kuasa dengan yang punya kuasa nggak punya visi gitu. Itu aja, selalu masalah dari situ. Dan apa coba alhasil pas tak cek lagi ke teman-teman, itu akhirnya kongresnya jadi enggak? Ya jelas nggak kan? Mau jadi gimana? Nggak ada isinya. Arah juga mereka nggak tahu. Mereka undang-undang saya setiap kali hanya untuk dicari ini kemana dong kita ini gitu kan? Nggak mau saya datang. Gila. Nanti kita yang ngomong terus dimanfaatkan sama mereka terus malah jadi mentah karena apa gitu ya. Ya sih. Ya gitu, kita lanjutkan sekarang adalah poin B. Betul, baca. Nah jadi kita sudah lihat dari seorang saintis Einstein, dari seorang ekonom Roscoe
yang pernah sangat berpengaruh. Sekarang dari sudut kebudayaan, suara dari seorang sejarawan yang mengamati aneka kebudayaannya. Kalau saya mengatakan dengan terus terang bahwa saya benci kebudayaan barat kontemporer, saya tentu saja mengatakan hal itu antara lain untuk mengejek rekan-rekan saya sesama orang barat. Hal itu saya ungkapkan sebagai guyon, tapi sekaligus juga sebagai sesuatu yang serius. Kebencian saya pada barat, kendati itu memang keluar dari lubuk hati yang dalam, tak akan pernah bersifat total. Kalau toh memang harus demikian, saya tak perlu merasa tersesat. Pun seandainya saya tak punya sebuah theater di London. Saya asli London, lahir dan dibesarkan di sana, tapi belum pernah bereaksi menentang kota asal saya itu. Dan meskipun membenci kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di sana, saya tahu persis bahwa penyakit macam ini juga terjadi di kota-kota besar lain di muka bumi ini, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Jika saya didesak oleh rekan-rekan saya untuk duduk di House Committee on Un-American Activities untuk meninggalkan London, saya harap saya bisa merasa betah tinggal di Edinburgh atau Melbourne atau Roma atau Hamburg atau Boston atau Massachusetts. Buin saya punya tanah pertanian di dekat Boston Stump, menara lonceng gereja Saint Botolph di Boston, Inggris. Saya tentu tak akan merasa betah menjadi penduduk tetap di New York atau Chicago atau Pittsburgh atau Glasgow atau Manchester ataupun Milan. Pun saya tak akan merasa tentram tinggal di Kyoto atau Damaskus atau Istanbul atau bahkan Athena. Kendati saya mencintai dan mengagumi indahnya kota-kota non-barat itu. Pada zaman Yunani kuno, pusat dunia ditandai dengan sebuah batu monolitik di Delphi. Pusat dunia saya tak berada di Yunani, kendati hati dan pikiran saya selalu ada di sana. Pusat dunia saya adalah Albert Memorial di Taman Kensington. Mulai ini mungkin kurang begitu menarik, tapi bagi saya terasa akrab. Saya biasa bermain-main di sekitar tempat itu waktu masih bocah. Hiasan-hiasannya mengingatkan saya pada nama-nama para seniman, penyair, serta para pemikir besar masa lalu. Kelompok-kelompok hiasan yang ada di keempat sudutnya bagi saya merupakan peta yang menggambarkan 4 benua. Ya, setiap orang adalah tahanan dari ruang dan waktu di mana ia berada. Saya dibesarkan pada zaman pra-Asian Kopassi. Musik klasik barat adalah musik yang paling serak untuk telinga saya. Ketika mendengar musik jazz, saya menjadi gelisah dan jengkel. Saya merasa seakan-akan dunia tradisional saya diserbu habis-habisan oleh udara tropis Afrika. Dalam hal politik, saya memang berada di pihak rakyat Afrika dalam menentang kolonialisme barat, tapi ketika sampai pada soal kultural, kolonialisme kultural Afrika membuat saya lebih menghargai musik barat tempo dulu yang bersih dari pengaruh budaya Afrika. Menjadi tahanan ruang dan waktu adalah salah satu keterbatasan manusiawi kita. Setiap manusia memiliki sejumlah akar dan seperti pohon, akar-akar itu mengikatnya untuk berada pada satu tempat, kendati akar-akar manusia itu berbeda dengan pohon, lebih bersifat emosional dan intelektual. Meskipun demikian, adalah ciri khas manusia bahwa ia seharusnya mampu memberontak terhadap keterbatasan manusiawi dan mencoba untuk mengatasinya. Saya sendiri, selain sebagai manusia, juga adalah seorang sejarawan, dan spesialisasi seorang sejarawan dalam pemberontakannya melawan keterbatasan manusiawi adalah mencoba untuk membebaskan diri dengan menggunakan kata-kata Hitler yang penuh kebencian tapi ekspresif, ruang lingkup hidupnya yang sempit dan pandangan hidupnya yang picik. Spesialisasi seorang sejarawan adalah bergerak bebas melalui ruang dan waktu. Betapa membosankannya kebudayaan asli milik kita sendiri. Kebudayaan itu terasa membosankan justru karena terlalu terbiasa bagi kita. Saya merasa untung bahwa pernah belajar Yunani dan Latin. Hal ini merupakan permadani ajaib yang memungkinkan saya untuk terbang dari era Kristen abad 20 ke abad ketiga sebelum Kristus dan terbang dari Atlantik Utara ke daerah Laut Tengah. Saya muak mempelajari nama-nama dan tanggal-tanggal penting para raja Inggris, raja-raja Israel dan Yudea sama jeleknya karena kitab suci Perjanjian Lama dalam King James Version sudah menjadi bagian terpisahkan dari sastra Inggris. Tetapi saya senang sekali belajar tentang raja-raja Mesir dan Mesopotamia, sejarah konstitusional Inggris, membaca sekilas silabus sekolah Oxford tentang sejarah modern dan abad pertengahan sudah cukup untuk membuat saya merasa enggan. Tapi sejarah Buddhisme, sejarah Islam, semua itu membuka cakrawala baru yang menggairahkan. Ya, oke. Poin saya yang penting di situ adalah bahwa
kemodernan sebetulnya adalah upaya penggenjotan keluar dari batasnya. Proses keluar dari aneka batas primordial ya. Itu berarti kesukuan, keagamaan segala macam. Menjadi modern adalah bahwa setiap kali mendobrak dunia kecil kita lantas keluar pelan-pelan ke circle yang lebih besar dan lebih besar gitu. Yang permulaan membentuk negara bangsa itu kan tipikal modern kan, membentuk negara bangsa, tapi lama-lama interaksi sampai level global seperti yang kita nikmati hari ini. Tapi kemudian persoalan psikologis emosionalnya, nah itu ini yang diuraikan. Dia sejarawan, maka secara secara intelektual dia mendobrak batas-batas dengan sendiri yang tuntutan keilmuannya. Dia harus mempelajari begitu banyak sejarah bangsa lain, peradaban lain dan segala macam itu kan, yang membuat dia asik di situ. Hanya kemudian memang persoalannya ini ikatan-ikatan emosional, intelektual itu yang disebut akar-akar itu ya. Akar-akar manusia itu berbeda dari pohon, lebih bersifat emosional dan intelektual gitu kan. Itu yang bergerak terus juga di si akar ini. Kalau dibayangkan akar, apakah lantas orang modern itu selalu tercerabut dari akar dengan cara ini? Atau apa yang terjadi? Tercerabut dari akar atau apa? Kalau kita membayangkan perluasan, ekspansi intelektualitas modern dan mentalitas modern, sebetulnya apa yang terjadi? Kita bisa menyebutnya uprootedness, atau kita harus pakai metafor lain, mungkin bukan tercerabut atau apa ya? Apa yang terjadi kalau persis seperti kalian nih lewat studi secara intelektual menjelajah area-area yang jauh melampaui keterbatasan dunia intelektual yang awal? Apa yang terjadi di situ? Apakah uprootedness atau apa? Bukan. Kita harus memahami sebagai apa? Tercabut atau what? Pendidikan ya, dalam arti perluasan, penjebolan mind kita, atau bukan penjebolan, penguluran ya. Kalau ibarat adonan untuk bikin pizza itu dari kecil sekali gitu. Atau bikin martabak sama juga tuh. ceplok jadi melebar. Apa tuh? Penjembrengan. Ada semacam ini ya Pak ya, justru ketika orang tuh tidak punya pandangan yang luas gitu ya Pak ya, justru dia akan menjadi sangat picik gitu ya, akan sangat ini. Justru dengan dia mengenal contoh ya seperti orang Islam gitu ya, misalkan mengatakan bahwa orang Islam Indonesia mengatakan baju koko sebagai baju muslim, nah kan baju Cina itu. Nah gitu loh. Terus mengatakan bahwa bedug adalah tradisi Islam, ternyata kan dari Jepang misalnya gitu ya. Dan banyak hal-hal yang dipakai itu sebenarnya kalau dia justru dengan meluas begitu, dia akan lebih merasa rendah hati itu bahwa dirinya itu adalah bagian dari dunia gitu maksudnya, bahwa banyak nggak bisa merasa lebih tinggi juga, nggak bisa merasa ini, bahwa pada kenyataannya hampir seluruhnya juga pinjaman juga gitu. Mau mengatakan bangga pada wayang sebagai tradisi Jawa, ternyata pinjaman juga dari India gitu loh. Dan sekian banyak hal gitu ya. Jadi justru dengan bukan ketidakmakaran Pak Jasim, akarnya lebih rhizome. Apa yang terjadi? Ramifikasi. Kalau tadi cuma segini, dibikin lebih bercabang. Kalau tadi kita pakai istilah horizon,
rizomatik. Itu kan berarti ramifikasi percabangan yang terus makin jauh. Bisa rizomatisasi dalam arti itu ramifikasi dalam bahasa Inggris itu pencabangan terus makin banyak. Atau enggak, tapi itu barusan tuh ada yang lebih menarik. Justru dengan meluas kita makin tahu diri gitu. Gimana sih dia? Itu merasa justru kita makin menemukan. Aku rasa bukan cuma lebih rendah hati, tapi kita lebih bisa mendudukan lebih bisa memahami sesungguhnya kita punya itu apa. Jadi kayak apa ya? Kayak passing over gitu ya. Keluar dulu baru terus jadi memahami diri gitu. Sebenarnya siapa kita nih? Dengan semakin banyaknya kita menjelajah begitu, itu kalau kita lihat dari segi kapasitas kita. Tetapi apabila kita mencoba melihat ke lingkungan kita, bahkan ke tempat kita berangkat begitu ya, mungkin konsekuensinya kita tidak mempunyai teman. Artinya kita sendirian dengan kapasitas yang baru, yang kalau mau dibenturkan dengan yang ada itu kita tuh menjadi asing, sehingga kita menjadi enggan juga. Enggan bisa jadi karena pertama ada resistensi dari kita, bahkan juga dari mereka begitu, ataupun suasana yang terbentuk setelah penyamaan persepsi seperti itu ya. Atau bisa jadi resistensi itu memang sangat besar, sehingga kan ada dikatakan tidak ada nabi yang diterima di negeri asalnya begitu. Karena ada beberapa juga teman saya begitu dia selesai misalnya studi atau apa gitu ya, dia kembali lagi, dia merasa aduh, dia punya sesuatu yang lebih besar begitu ya, yang lebih berharga yang mau dibawakan di sini, tapi saya nggak punya teman gitu ya. Bahkan untuk resistensi itu bahkan saya tidak bisa menjebol karena memang saya dari situnya dulu. Karena kita cenderung jadi orang asing juga. Ini juga proses saya kira ada proses alienasi juga ya. Ada ini efek, tapi ini soal efek ya. Efeknya bahwa kita menjadi orang asing juga gitu di negeri sendiri. Konsekuensi, saya kira konsekuensi dari perluasan adalah sekaligus proses pengasingan ya. Saya ingat orang kayak Tan Malaka itu tuh pengasingan dalam arti dulunya harfiah maupun intelektual ya. Secara harfiah, secara fisikal pun dia tidak pernah lagi. Ini Pak, yang paling menarik tuh cerita teman-teman saya yang jadi dosen muda gitu ya, yang lahir dari keluarga sederhana. Itu setelah mereka jadi dosen, udah S2 ke luar negeri gitu ya, itu tuh kumpul keluarga itu menjadi asing karena misalnya gini ya, bukan mereka tidak berjarak ini, mereka kumpul-kumpul tapi kan ketika lama ngumpul ya, misalnya udah berapa jam, terus mereka mulai misalnya malam hari baca buku misalnya gitu ya. Itu tuh saya kaget juga ya, ternyata yang ketika Atio bilang bahwa membaca buku tuh buat orang Indonesia tuh kegiatan antisosial ya. Ternyata itu jadi masalah juga mereka tuh. Teman saya yang seorang proofreader gitu ya, selalu saya beri setumpuk print out untuk dia proof dan bikin index, itu tuh dipanggil sama ibunya tuh, kamu tuh ngapain sih, baca aja. Teman saya editor gitu Mas ya. Ada perbelahan itu juga sih, bukan cuma permasalahan suatu ya, faktor pendidikan juga, faktor itu ya buat orang Indonesia yang paling sampai sekarang masih saya lihat itu keterbelahan antara para dosen-dosen yang berasal dari keluarga sederhana ya. Ketika mereka sudah jadi itu dengan keluarganya pun susah ya, hanya untuk Iya, karena dengan sendirinya menjadi modern memang lantas masuk ke dalam paradigma individu ya.
punya waktu sendiri dengan profesi saya, kalau baca, kalau iya, dan terus berbenturan dengan kolektivitas selalu gitu. Kesadaran akan hak, tapi juga saya punya dunia sendiri dan apa itu selalu mengakibatkan konflik yang susah karena kesannya kita jadi menyendiri. Sementara misalnya kalau di dunia barat itu memang sudah lazim ya, mereka tentu akan ketemu kalau pas makan malam. Tapi selebihnya benar-benar privasi itu privasi, biarkan di kamar, biarkan. Bahkan kalau mau ini juga orang Indonesia itu kan selalu gatel pengen aja ngobrol gitu kan. Tiba-tiba ngetok, suka spontannya gitu kan. Ngapain ya kita sunyi sendiri. Akhirnya pengen aja ngetok kamar. Untuk dunia barat itu gangguan ya, ini orang nih kok kayak nggak tahu privasi gitu. Mekanisme itu yang berbeda sekali. Tapi sampai ke titik begini, juga di lingkungan saya tuh, kan kami di antara dosen-dosen kan kompleks dosen Unpar ya. Kebanyakan si ibu-ibunya tuh. Kadang-kadang ada orang berinisiatif, ada film bagus, ayo kita nonton bareng. Nah oke, terus kita nonton bareng. Ngobrol terus nih ibu-ibu nih, gimana? Jadi gimana gitu tuh pengen menikmati film, shut up gitu ya. Itu dan itu mau nonton apa sih ini? Aduh, selalu susah gitu ya. Kebutuhan ngobrol itu Pak, aduh. Padahal seringkali film-film yang dipromosikan untuk ditonton bareng itu film bagus yang membutuhkan konsentrasi. Rusak selalu sama ibu-ibu ini. Ngobrol aja tuh. Karena itu juga dua paradigma yang gimana belum nyekrup ya. Ya, saya nggak tahu apa orang-orang dari kultur itu ya Korea, Jepang itu punya tradisi ngobrol yang sama. Jadi mereka juga setelah menggamit lah katanya individualitas, ya, memang jadinya juga sama-sama aja individual, nggak terlalu pusing gitu. Tapi sebenarnya itu gini loh, bahkan kalau misalkan individual pun mereka ngobrol tapi di tempat yang dan di situasi tertentu. Jadi apa pembedaan itu ya. Kalau di bar ya kami ngobrol loh. Gitu kan ya, kalau pas di bar atau break apa ngobrol serius, kayak selok sana, selok sini. Bahkan sampai filsuf-filsuf itu punya kafe sendiri. ngobrol tapi at the right time, the right space. Gitu. Jadi si Erik Prasetyo dia pernah nulis katanya dia kan anti kan berdua ceritanya. Jadi katanya waktu di Eropa sana suasananya sangat mengerikan, di dalam kereta pun orang diam begitu saja, ya, bisu gitu. Ya mungkin karena dia berasal dari budaya. Kalau ada dua orang gitu, kalau nggak ngobrol tuh salah gitu. Aneh, betul. Nah perasaan itu kayaknya. Jadi ketika sudah mulai nonton gitu, memang aku lihat nih, terutama salah satu ibu ini, itu tuh seperti merasa ganjil kalau sunyi gitu loh. Jadi si ibu ini nonton semua perhatian terus dia mulai ngeliat-liat. Terus dia bilang, udah dengar ya? Aku bilangin, oh my god. Seperti tidak normal gitu loh, sunyi kayak gitu tuh tidak normal gitu kalau ini. Oh kalau di London setiap pagi pemandangannya kan lebih mengerikan karena setiap pagi semua udah pakai jas semuanya gitu kan. Kami selalu kan jasnya juga gitu lah, hitam putih. Orang gitu. Kalau di subway kan orang semuanya. Pernah aku potret waktu itu kan saking memukau gitu ya. Terus aku lihat dari aisle gitu. Semua pemandangannya kayak gitu loh, kayak masyarakat totaliter yang seragam semua orang dan baju hitam putih gitu.
Itu aneh juga ini. Kalau sekarang mungkin TV3 sama itu ya, tablet ya. Ya, apa namanya? iPad ya. Tapi memang gitu ya. Jam 10 hampir selalu bar atau sekarang lunch ya. Bar lantas semua penuh. Awalnya sunyi tapi terus memang mulai ngobrol karena mereka saling kenal juga akhirnya karena setiap kali ketemu ya. Ngobrol. Sepertinya pola itu ini sekali ya. Jelas sekali gitu pola. Ada waktu untuk ngobrol, ada waktu untuk kerja, ada waktu. Yang di kita lagi-lagi dalam hal itu sama sekali tidak linear. Apapun, anytime. Mungkin menarik sih sebenarnya. Oke, Mas, terus Mas. Kebudayaan Barat kontemporer menjadikan saya bukan karena kebudayaan itu adalah kebudayaan Barat, tetapi karena kebudayaan itu adalah milik saya dan karena saya adalah seorang sejarawan. Kalau saja saya dilahirkan pada 1889 di Cina dan bukan di Inggris, tentu sekarang ini saya merasa terganggu oleh Cina ala Puyi, Chiang Kai-shek, dan Zhou Enlai. Tetapi sebagaimana saya sekarang ini sebagai seorang sejarawan Barat, mau tak mau saya amat terganggu oleh budaya Barat kontemporer. Budaya Barat telah membuat saya terjerat di dalamnya. Budaya Barat sekarang ini tidak memungkinkan saya untuk kembali ke zaman sebelum ada mesin dan untuk lari ke Rusia atau daerah Islam atau dunia Hindu atau ke Asia Timur. Mustahilnya saya lari dari budaya Barat membuat saya mustahil pula untuk secara kultural terbiasa dengan budaya-budaya kontemporer lain. Inilah keterbatasan atas kebebasan manusiawi saya yang saya benci. Kendati demikian, saya memiliki alasan-alasan yang jauh lebih serius ketimbang yang telah saya sebut. Kenapa saya tidak suka pada Barat? Selama masa hidup saya, ketika menyusun tulisan ini saya sudah menjelang 75 tahun. Barat telah menghasilkan 2 perang dunia, telah menghasilkan komunisme, fasisme, dan sosialisme nasional, telah menghasilkan Mussolini, Hitler, dan McCarthy. Produk-produk budaya Barat macam ini membuat saya sebagai orang Barat merasa tak aman. Setelah orang-orang Barat yang adalah rekan-rekan saya sesama orang Barat membunuh 6 juta orang Yahudi, bagaimana saya bisa yakin bahwa rekan-rekan saya dari Inggris tidak akan melakukan tindakan kriminal yang serupa? Dan nyatanya orang-orang Inggris memang telah membunuh ribuan rakyat sipil di Port Said pada tahun 1956. Apa yang menjamin bahwa orang-orang Inggris tak akan mengulangi tindakan serupa? Lantas, apa yang secara pribadi bisa saya perbuat jika perbuatan-perbuatan gila ciptaan budaya Barat macam itu selalu menghadang saya? Ya. Apa poin yang menarik di situ? Soal keterikatan. Ini pernyataan yang aneh. Kebudayaan Barat kontemporer menjengkelkan saya, bukan karena kebudayaan itu adalah kebudayaan Barat, tapi karena kebudayaan itu adalah milik saya, karena saya adalah seorang sejarawan. Oh, karena dia tahu kebudayaan kontemporer Barat dia sudah menghasilkan dia perang dan bla bla bla, sudah membunuh segala macam. Tapi saya kok juga merasa jengkel misalnya dengan budaya Batak. Kenapa? Alasannya? Ya karena saya memang memiliki budaya itu ternyata gitu, jadi saya merasa sangat jengkel. Apakah segala hal yang kita miliki lantas menjengkelkan? Ya kalau budaya kita cenderung merasa tengah tahu ya, mungkin karena sudah ya kadang-kadang gini, kita memiliki badan tubuh kita gitu, tapi kadang-kadang kita kan merasa kesal dengan tubuh kita, kenapa tubuh kita begini gitu. Iya, memang ya. Kalau lu kenapa? Udah selalu ngelihat kali ya, sehingga tahu segala maksudnya tahu seluk beluk dan lebih kelihatan begitu lama ada di situ, lebih kelihatan yang negatifnya. Buruk-buruknya jadi.
Tapi sebetulnya sama sih kejewaan saya juga. Itu kan itu sebabnya saya selalu mengkritikkan kejewaan, karena ya memang halus, tapi tiba-tiba akhirnya saya melihat kehalusan itu juga sebagai kemunafikan kayak gitu. Kemunafikan yang begitu inherent dalam kultur Jawa misalnya gitu. Kenapa selalu gitu ya? Terhadap milik sendiri kita cenderung tidak happy. Ya mungkin ya karena juga entah apa ya, sudah melihat sisinya lebih lengkap ya kali ya. Kan biasanya kalau orang masuk ke dalam, misalnya katakan orang boleh belajar budaya Sunda gitu misalnya, kan jadi nyunda banget gitu ya. Yeah. Tapi orang yang sudah selalu hidup dengan budaya Sunda kan udah melihat sisi lain selain yang ditampilkan dari sisi seremonial, sisi yang lebih dalam. Genuine ya. Setiap orang yang memiliki budaya menurut saya itu memiliki pengalaman akan sisi yang lebih genuine itu, jadi nggak pernah gampang untuk mengatakan suka ya. Maksudnya untuk nggak merasa terganggu tuh agak-agak susah ya. Sama dengan kalau orang sudah hidup bersama lama gitu dengan istri suami gitu, lama-lama juga orang juga membesarkan seperti itu ya. Dan firmannya kebosanan itu juga mungkin itu kita tahu lebih dalam. Ya, tahu lebih dalam itu bisa positif negatifnya. Tapi yang menarik di sini adalah antara lain karena memang dia lihat aspek negatifnya budaya Barat ya. Terutama untuk aspek unsur-unsur yang traumatik ya, perang, tapi juga Hitler, genosida itu ya. Kalau kita pakai keindonesiaan di sini, apa yang membuat kalian benci terhadap keindonesiaan ya? Kalau Toynbee benci Barat, apakah kita segitu benci juga, dan apa yang menyebabkan kita benci keindonesiaan? Bukan Batak, bukan Jawa, tapi being an Indonesian. Mungkin Indonesia sendiri belum jelas ya. Jadi mau dibencinya juga susah. Tapi at least as a negara ya. Iya, kalau saya mungkin karena apa ya? Ini kan ya saya merasa kalau mungkin katakanlah misalnya cita-cita sejati saya adalah menjadi pegawai negeri misalnya. Kemudian yang mendapatkan hal-hal yang di sini itu dihargai dengan sangat tinggi, misalnya kayak ya harta gitu kan misalnya, atau ya katakanlah keluarga yang bahagia dan seterusnya, terus gelar-gelar religius apapun itu, pencapaian religius dalam arti seremonial ya, mungkin gelar karena sudah apa, gelar karena sudah apa. Wah, itu mungkin rada susah ya untuk saya untuk membenci. Tapi yang saya nggak suka dari sini adalah saat begitu lambatnya menghadapi perubahan. Itu membuat saya sangat-sangat kesal sebenarnya. Dan kelambatan menghadapi perubahan itu disikapin dengan berpegang pada hal-hal yang dianggap sudah sangat wajar gitu. Ini Indonesia banget gitu misalnya ya. Ini nilai-nilai kita, jadi nggak pernah ada semacam redefinisi ulang. Nah, itu yang membuat saya kesal. Jadi redefinisi ulang itu sesuatu yang masih terlalu lambat. Jadi itu sudah saya definisi berkali-kali, berarti kan redefinisi terus diulangin lagi gitu. Jadi mendefinisikan terus. Nah, itu yang di Indonesia itu sama sekali mungkin bisa dibilang hampir nggak ada gitu. Jadi ataupun kalau ada pun terlalu sangat kecil, jadi itu yang membuat saya sangat tidak suka. Jadi singkat kata sih tetap aja sih. Yang lain apa? Ya implisit tadi kita sudah ini keluar juga sih sedikit ya.
macam-macam. Kalau saya itu ketergantungan pada kelompok ya, dan karena itu ketidakkritisan ya, bahkan ketidakberanian untuk berpikir. Ketergantungan pada kelompok dalam artian begini, orang umumnya tidak tahu apa yang mereka percaya atau apa yang mereka pendapat mereka gitu. Orang per orang. Sekarang lumayanlah rada belajar orang-orang itu. Tapi dalam banyak hal itu kan super klise ya, apa yang ada di kepala orang itu klise sekali gitu. Sementara dunia saya sudah terlanjur dunia yang justru memburu dalam arti tentu otentisitas atau apa ya, keunikan lah orang. Kalau orang lain ngomong apa kamu mesti lain gitu. Itu tuh kecenderungan saya udah terlanjur gitu ya. Jadi persis kontras gitu dengan suasana umum itu. Kayak tempoh hari RTW datang minta ngumpulin dana untuk apa? Untuk bikin gapura. Saya pikir gapura 17 Agustus atau apa ya, yang itu juga karena semua orang bikin gapura 17 Agustus so. Tapi kan 17 Agustusnya masih nanti, masih lama. Dan enggak untuk hiasan aja. Di sebelah mana di situ? Kampung saya itu kan kayak gang-gang gitu. Dan, kenapa dia nggak penting gapura? Itu saya masih nggak pernah habis pikir gitu ya. What the hell? Kalau untuk 17 Agustusan ya namanya festif ya. Ini untuk apa? Ya supaya bagus, itu batas RT RW gitu. Saya masih nggak nangkep kenapa gitu ya. Ini malah yang paling itu yang paling menyiksa itu memang sampai ke seperti yang sudah dibicarakan juga tadi kan ketidak-visi itu ya Pak ya. Misalnya gini, orang-orang berkumpul gitu ya, membuat sebuah klub motor lah, apapun lah gitu ya. Terus orang mempertanyakan, ngapain sih ngumpul-ngumpul gini? Nah, untuk memperlihatkan bahwa mereka positif gitu ya. Akhirnya kerja bakti ngebenerin, misalnya ketika perkumpulan sepak bola ngumpul gitu ya, positif kok. Akhirnya mereka kerja bakti bersihin patung sepak bola di situ untuk menunjukkan bahwa kami punya andil gitu. Jadi ngumpul nggak tahu buat apa, ketika ditanya apa sumbangsinya ya seadanya gitu ya. Jadi segala aktivitas diadakan karena lebih kepada bukan karena visinya untuk apa, karena kita harus ada aktivitas. Jadi aktivitas dilakukan karena itu kewajiban. Apa fungsinya nggak tahu. Nah seperti segala hal sudah jadi sangat yang penting mah ada seremoni gitu loh ya. Jadi tampaknya do something. Pesta tiap hari tanpa ada yang dirayakan. Tampilan. Bahkan pemerintah ini dalam pemerintahan itu kan ada budget-budget yang harus dihabiskan untuk pembangunan. Nah itu juga konyol seringkali. Seringkali baru di akhir tahun mereka ini kan karena ini harus dihabiskan. Ya, akhirnya mereka cari-cari. Demi formalitas bahwa ini dihabiskan daripada angus. Lantas proyek awalnya sok. Artinya itu juga crazy gitu ya. Ini bagian dari paling gila dalam birokrasi sebenarnya. Dan menyedihkan karena duit segini itu kan ya bisa dipakai untuk banyak hal yang sebenarnya lebih penting gitu ya. Nah ini semata-mata supaya administratif tercatat dan habis dan tidak hangus. Nah itu terus jadi konyol-konyol proyeknya apapun gitu kan ya. Kayak ini ya, saya kebetulan beberapa hari ini, beberapa minggu ini bolak-balik pengadilan agama mengurusi waris, kan harus penetapan waris gitu. Saya datang, apa yang harus saya lengkapin? Ini. Saya coba lengkapin. Saya datang. Loh ini mana? Loh kenapa kemarin di selebarannya di situ nggak disebutin? Iya harus ada itunya. Mereka cuma ngasih secari gitu. Apa yang kurang? Ini. Saya lengkapin lagi. Saya datang. Ada yang kurang lagi ini. Loh kenapa nggak ngomong mana gitu ya? Ya ini. Saya cuma dikasih secari. Mereka saya pikir ya. Akhirnya udah ada selesai. Saya bikin di rumah. Apa yang harus Anda lengkapi? Saya bikin sendiri. Setengah jam selesai. Terus saya pikir ya. Saya bisa bikin setengah jam. Apa yang mereka lakukan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun di sana gitu ya. Sudah selesai. Saya berikan, saya titip ke mereka ini. Kalau ada orang mau bikin ini nih, biar lengkap. Udah.
Giliran saya dipanggil, panggilan saya masuk dengan lengkap surat. Begitu selesai lengkap suratnya, saksinya mana, bukti ini mana, kenapa nggak diomong dari awal? Oh iya biasa. My God, saya bilang tuh ternyata saya udah bikin ya panduan di awal, udah berniat baik gitu ya untuk orang-orang yang ngantri di sini. Ini daripada cuma secarik yang nggak lengkap, nih saya lengkapin apa aja ya gitu. Masih belum lengkap. Ternyata belum lengkap, saya masuk, wah saya harus bikin di revisi ini. Ternyata harus ada saksi, harus ada ini hari ini. Terus saya pikir lagi, dan mereka tuh menjawabnya dengan gampang, Ya, biasa. itu yang menjengkelkan. Biasa. Terus saya bilang tuh, lantas kalian bertahun-tahun di sini ngapain? Gitu loh. Dan akhirnya saya ngobrol sama orang di sebelah saya udah 3 kali mas, saya udah 4 kali. Astaga, mereka udah 4 kali sidang penetapan waris doang coba. Iya. Secara tidak perlu gitu ya, kali-kali gitu. Nggak pernah. Jadi saya tuh betul-betul berpikir Indonesia tuh betul-betul filosofi birokrasinya adalah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Itu emang udah nggak bisa diubah itu filosofi itu. Dulu tuh saya masih ngurus apa namanya apa sih untuk kepangkatan itu. Nah, itu juga crazy. Persis mereka mencari korban dengan cara mencari kesalahan gitu kan, supaya ada lubang untuk minta duit gitu kan. Jadi kita juga udah melengkapi semua ini segala data kayak gitu. Kerasa banget mengada-adanya gitu di Komertis kemarin. Pak, ini formatnya harus dibikin sama semua kok jadi kuarto. Udah saya marah gitu. Kan jadi nggak asli atuh. Gitu kan ya. Kan ini bukti-bukti saya makalah saya di mana, makalah apa di mana gitu kan ya. Ya kan harus otentik dong. Dengan cara itu saya tidak memalsu bahwa ini memang pekerjaan saya. Jadi bisa dihitung poinnya apa. Dan ini otentik. Jadi bentuknya memang dalam konteks gitu, segala sertifikat gedenya segini, makalah gini segini. Semua kalau bisa dibikin kuarto. Nah, semuanya sinting, semua sih potongin gitu, sendiri tuh gimana? Kan jadi palsu dong. Atau di copy terus dibikin pura-pura kuarto. Apa sih nih maunya gitu? Jadi rumit sekali gitu. Nah terus, ya saya nggak ngerti, saya ngobrol sama dosen-dosennya, gue nggak ngerti ini maksudnya gimana kan? Kan dibutuhkan justru aslinya dong, harus apa adanya dong, itu penting. Jadi harus kuarto ini gimana maksudnya? Kan untuk apa juga kan? Itu kayak itu. Udah, dan saya nggak apa-apa kok, saya bawa lagi, saya banting aja. Gue nggak butuh pangkat nih soalnya gitu ya. Saya frustrasi berat begitu. Karena itu kepangkatan saya kan telat sekali gitu, baru beberapa tahun kemudian. Itu juga karena institusi ini membutuhkan gitu ya. Oh, tentu belum juga asisten ahli media apapun gitu ya. Belum, malas gue ngurusnya gitu ya. Baru diurusin dan frustrasi saya. Ngapain gitu? Sebenarnya saya tahu, itu maksudnya udahlah gitu ya. Maksudnya gitu kali. Tapi sebel dong gue kayak diperes dengan cara itu, ini premanisme gelo. Gitu. Jadi saya belum pernah tahu, nggak mau. Saya memang akan dipersulit sih. Justru bukan lawannya harus dari efisiensi, harus dibikin tidak efisien. Karena itu peluang mereka untuk dapat duit. Jadi dibikin harus apa gitu, dikit-dikit gitu. Kalau saya lihat Pak, yang membuat ini Indonesia itu kalau bisa digambarkan seperti jet begitu ya, karena kita kan nggak mau Indonesia tuh tahu berada di tataran dunia ingin seperti menyamakan diri begitu, jadi seperti jet gitu ya. Hanya memang ide ini mungkin terlalu luhur, tapi tidak cukup jejak begitu. Memang tahu bahwa jet itu akan lurus gitu ya. Tapi mungkin karena nggak tahu apa memang maunya begitu atau memang kreativitasnya seperti itu sehingga jet itu muter-muter dulu gitu ya, terus maju mundur muter-muter lagi, sehingga kalau orang lain bilang tuh jadi bahan tertawaan juga gitu ya. Kali itu mau maju apa mau mundur sih gitu ya, atau kalian buat versi baru tapi bikin aslinya dong gitu ya. Kalau yang setahu umum gitu, kalau jet itu lurus gitu ya, tapi kalaupun misalnya ada jet yang muter-muter duluan tuh, tolong jelasin ke halayak ramai kira-kira apakah memang benar begitu adanya atau itu merupakan sebuah deviasi begitu. Nah itu juga yang tidak terlalu mungkin ya, misalnya dalam tataran budaya begitu ya, pengen maju tapi
ada orang maju tapi ekornya tetap dipegang-pegang oleh tradisional misalnya. Sehingga tidak maju, bahkan mungkin ngerem dulu gitu ya, atau ya memang budaya kita Indonesia begini gitu ya. Kalaupun misalnya mau maju, lihat-lihat dulu dong, nenek moyang kita dulu nggak gitu ya. Sehingga maju mundur atau direm atau bahkan muter-muter gitu. Dan dampaknya kalau ditanya kamu gimana sebagai orang Indonesia, wah, lu melihatnya gimana? Hampir sama gitu ya. Kalau lu malu, gue juga malu gitu ya. Kalau memang seperti itu tidak ada aslinya seperti itu, ya saya juga bertanya apakah memang ini sebuah kesalahan atau bahkan bentuk kreativitas baru gitu yang tidak ada patennya. Iya, mungkin memang kita butuh kerangka berpikir lainnya kalau untuk memahami Indonesia. Tidak bisa pakai standar. Ya. Yang jelas bukan modernitas. Ya, saya terlalu advance itu untuk Indonesia. Jadi dalam dunia seni rupa, saya kira mulai dari tahun 80-an, diskusi mengenai seni modern melahirkan akhirnya di antara dunia berkembang ya, melahirkan paham bahwa ternyata di semua negara berkembang modernitas itu mengkonfigurasi diri secara berbeda masing-masing. Jadi orang bicara mengenai banyak jenis modernitas, gitu. Modern itu plural. Ada kesalahan kayak gitu si Mas Jim dulu ceritanya, Jim Supakat ya. Modernitas itu akan dilihat secara plural, artinya kemodernan ala Indonesia menjadi beda dengan kemodernan seperti yang telah terjadi di Barat. Kayak ini Pak, ini waktu pernah dulu ada buku Pak, kapitalisme ersatz buat Indonesia, kapitalisme semu ya, karena kapitalismenya ternyata hanya dikuasai oleh kalangan cendana. Ya kayak gitu. Kapital bukan entrepreneurship ya, itu lebih karena ada fasilitas peluang untuk seorang masuk situ, atau juga bukan entrepreneurship. Jadi di kutub yang lain itu kelas warungan aja gitu kan ya. Dua hal ekonomi Indonesia itu, atau kapitalis yang sebetulnya juga not really kapitalis. Dan ekonomi yang dikelola secara improvisatoris ini, warung PKL dan segala macam yang hampir tidak sistematik gitu ya, karena tingkat improvisasinya sangat tinggi. Dan dua-duanya ini bukan entrepreneur. Sementara di Eropa berawal dari petualangan menengah. Berarti Indonesia tuh pseudo modernisme dong. Kenapa? Pseudo modernisme. Pseudo, tapi seperti segala negara berkembang lain yang non Eropa ya, kecuali Jepang maksudnya. Kalau pakai standar Barat ya harus disebut pseudo. Kalau pakai standar Barat. Nanti barangkali kita perlu melihat secara lain ya. Kita bisa disebut modern dalam hal apa gitu ya. Kok susah saya melihatnya, reflektif tidak, mandiri apalagi otonom tidak gitu ya. Otentik juga tidak, mana mungkin otentik dalam kawanan gitu kan. Belum kali ya, ini semua belum. Bukan tidak kali. Belum, tapi yang unik adalah prosesnya kali ya, proses yang tidak linear itu. Yang tidak langsung jadi otentik, tidak langsung jadi independen, otonom. Nah, itu yang khas di Indonesia adalah prosesnya ini kayak apa tadi, tidak linear, tidak apa, jadinya juga otonom yang macam apa gitu. In a way barangkali kita akan tetap otonom, tapi dalam konotasi yang lain, dalam konotasi yang lain. Saya kira cukup ya. Hari ini saya bisa ada Minggu lalu jadinya ada apa ya? Itu ada, dan saya kasih tugas 2 minggu untuk minggu depan kan libur Pak. Oh pas itu Jumat lagi berarti yang 3 minggu berikutnya good. Okay.